Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Ruang Tanpa Nama. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan kontemplasi ringkas dari sebuah haiku akan saya bacakan. Teratai putih hendak dipangkas biksu kedua benak. Saya maknai Bang Dame bahwa teratai putih itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu masuk ke dalam ruang tanpa nama itu. Kondisi sakral, kondisi containment gitu ya. Sementara di baris keduanya hendak dipangkas biksu. Itu tiba-tiba ada satu intervensi. Meskipun intervensi itu dilakukan oleh biksu yang melambangkan tokoh yang sangat disiplin berkontemplasi, tapi kemudian membuat kondisi teratai putih ini kemudian jadi terganggu. Dan di baris ketiga yang saya maknai kedua benak, itu adalah bahwa kondisi containment tadi itu kemudian tergelincir ke dalam dualitas lagi. Yang saya hayati seperti itu, Bang. Silahkan. Wah, ini saya jadi mengingat waktu pertama kali Mas Denny mengenalkan saya tentang haiku. Setiap saya membaca haiku saya langsung pusing gitu. Kenapa? Karena saya masih membacanya pakai logika, rasio. Jadi ini kayak kata yang sangat sering kita pakai, bertepuk sebelah tangan gitu. Nggak mungkin kan bisa bertepuk sebelah tangan gitu. Ya. Jadi saya sangat sadar haiku ini betul-betul tidak bisa kita lihat hakikatnya kalau kita masih pakai rasio gitu. Saya coba saksikan, rasakan apa yang saya dapat dari kalimat ini. Teratai putih kalau tidak salah kan itu bunga yang berada di atas, biasanya itu kayak sungai yang kotor ya. Tapi di dalam kekotoran itu hanya dia yang terlihat indah gitu. Jadi teratai putih ini melambangkan dalam situasi yang sangat keotik, ya seperti di dunia ini kan banyak chaosnya gitu. Di berbagai peradaban dan zaman selalu terjadi banyak chaos gitu, keotik. Pada hidup kita pribadi juga terjadi banyak chaos gitu kan. Nah ketika di dalam situasi chaos, situasi perang itu tetap di sana ada teratai gitu. Saya ingat pengalaman biksu atau Zen Master Thich Nhat Hanh. Kalau tidak salah di Vietnam itu zaman perang Vietnam, perang antara Amerika dan Vietnam, itu biksu Thich Nhat Hanh itu datang di situ memberi solusi bukan dengan perang. Mirip juga dengan Gandhi ahimsa gitu ya. Jadi Gandhi ingin menghadapi Inggris tidak dengan peperangan, tapi dengan tanpa kekerasan, ahimsa gitu. Nah teratai putih ini, nah ini yang saya masih berproses untuk menyambungkan hendak dipangkas biksu. Jadi kesadaran yang di atas, kalau dalam terminologi Quran itu biasanya di atas dipan-dipan. Mereka yang sudah kesadarannya di atas logika itu digambarkan seperti kalau Mas Denny ingat Aladin gitu kan. Nih kalau sekarang zaman sekarang ada tron kan gitu kan. Kita kalau melihat situasi keotik pun kalau pakai tron kan kita nggak terkena. Tapi kita bisa menyadari situasinya gitu. Jadi biksu ini mau memangkas teratai putih itu dari kehidupan, keindahan itu, maka dia akan kembali ke dualitas gitu. Jadi ini satu penggambaran dari kecenderungan seorang pertapa untuk selalu kembali kepada dualitas. Padahal dia sudah mencicipi kesadaran teratai ini. Kesadaran teratai adalah kesadaran kolbu, ruang tanpa nama. Di dalam keotik itu, situasi chaos itu kita bisa melihat keindahan.
Itu luar biasa itu indahnya. Orang yang membenci kita, orang yang memfitnah kita, kita bisa melihat the beauty of di situ, keindahan kehadiran Tuhan dari situasi chaos itu. Nah, si biksu ini orang yang kontemplatif ini, itu ingin memutus hubungan dengan dimensi ilahi ini. Ya dia balik lagi ke dualitas, baik buruk, gitu. Benar salah. Gitu. Jadi orang yang sudah sampai pada titik, orang yang sudah sampai pada kontemplasi pun masih bisa terjebak kepada dualitas. Gitu. Jadi dualitas tidak bisa kita hilangkan, tapi jangan kita putuskan dualitas ini dengan teratai ini gitu. Jadi perumpamaan teratai ini bagus banget. Teratai putih hendak dipangkas biksu, maka muncullah kedua benak. Kalau kita memutus teratai ini simbol lagi keilahian dalam diri kita. Kalau kita tidak lagi masuk ke ruang tanpa nama, ke kekosongan, ke kesuwungan, sunyataan, keheningan, maka kita akan kembali lagi ke dualitas. Meskipun kita seorang biksu gitu. Saya jadi ini Bang, renungan Bang Dame itu jadi saya dapat makna baru gitu ya. Bahwa hakikat manusiawi itu ternyata sedemikian kental. Pada saat tadi Bang Dame menyebutkan di depan bahwa gambarnya itu adalah teratai itu sesuatu yang indah, putih di tengah sesuatu yang keotik. Itu kan artinya saya maknai begini, seseorang yang dengan bersungguh-sungguh, dengan upayanya, akhirnya dia berhasil untuk bisa menemukan diri sejati. Iya. Dia jadi teratai gitu ya. Dia jadi teratainya nih. Beyond semua lumpur dan sebagainya, dia tumbuh. Namun demikian, hakikat manusiawinya ini, dualitasnya ini, menarik dia lagi. Gitu iya, preventing lah gitu ya. Sudah sampai unity, sudah memahami hakikat penciptaan, ingin, saya kira kan gini, dipotong ini bisa jadi juga itikat baik. Dipangkas itu kan bisa jadi ingin saya preserve gitu ya. Ingin saya lestarikan. Tapi dengan demikian, justru mengobjekkan pengalamannya. Yang tadinya itu sudah objectless, dengan tindakan manusiawinya itu, kembali lagi menjadi dua benak. Kembali lagi terjadi pemisahan antara kenyataan yang sejati dengan kenyataan sehari-hari gitu. Jadi di sini yang saya temukan dari renungan Bang Dame itu ternyata memang tidak mudah bagi kita itu untuk menjaga non-duality ini. Menjaga hadir di dalam ruang tanpa nama ini ternyata untuk bisa tetap di situ butuh usaha. Betul. Karena kalau enggak sangat mudah untuk kita itu tiba-tiba mengobjekkan lagi apapun pengalaman kita itu. Ya, dua benak ini kan bisa juga kita maknai hubungan kita dan Tuhan itu terpisah. Gitu. Jadi subjek objek aku sebagai hamba dengan Tuhan itu terpisah. Jadi terlihat masuk baik kelihatannya. Saya mau tetap ya sebagai hamba aja. Jadi Tuhan jadi di sana gitu kan. Nah inilah sebetulnya selalu dilema yang dialami oleh manusia. Di satu sisi dia hamba, tapi juga di sisi yang lain dia adalah divine gitu, keilahian. Nah kecenderungan kita untuk, udah saya mau jadi manusiawi aja gitu ya, akan terus begitu gitu. Jadi ini bukan tentang benar salah, tetapi ini tentang bagaimana situasi batin manusia, bahkan orang seperti biksu pun pertapa, orang manusia kontemplatif, orang yang sudah umroh, orang yang sudah haji kalau di Islam, itu tarikan kepada dua benak ini ya, kedua benak ini akan terus datang gitu. Tapi menurut saya penggambaran ini menjadi satu betapa kayak Sirotol Mustaqim Mas, rambut dibelah 7. Jadi akan selalu mudah kita tergelincir. Nah saya pribadi menangkap makna di sini adalah jangan kita putus, bahwa ada kecenderungan itu kita putus begitu. Kan dunia modern kan memutus.
udah kita tidak usah lagi memerlukan agama, cukup kita dengan rasionalitas. René Descartes dengan filsafat modernnya abad 16 kan memutus rasio dengan yang sakral gitu. Sehingga lahirlah peradaban modern yang akhirnya Tuhan jadi tidak nampak di situ, tapi kan tidak bisa gitu. Jadi selalu ada dorongan dalam diri manusia untuk memutus itu gitu. Saya jadi ingat ini Bang, dialog kita yang pertama sekali itu tentang Akabagat waktu itu ya. Kita kan membahas mengenai ada kama, karma, dharma dan moksa. Iya. Di sini kemudian saya menyadari bahwa itu sebetulnya bukan pilihan. Ya. Kalau yang dilakukan biksu tadi kan seolah-olah gini, aku berdharma aja deh. Ya. Padahal sebetulnya stage-nya itu sudah moksa. Sudah moksa. Nah tadi pada saat Bang Dame itu bilang jangan diputus, itu artinya pada saat menjalani kita bahkan tidak perlu untuk terlalu self-conscious gitu ya. Ya. Gue lagi di mana? Ya. Apakah saya lagi menikmati kama saya, ataukah saya lagi menghadapi karma, atau sedang berdharma, atau moksa, bukan urusan kita gitu. Tapi tadi itu adalah bagi saya yang saya dapatkan gini, pada saat ingin memangkas, justru disitulah sebetulnya kesempatan kita untuk berhenti dulu gitu kan. Ya. Yang saya dapatkan artinya gini dalam keseharian kita Bang, sering sekali kita itu melakukan sesuatu lebih karena kebiasaan, bukan karena thoughtful. Ya. Apalagi mindful gitu kan. Kalau thoughtful kan masih di benak ya, kalau mindful kan di levelnya soul katakanlah gitu. Jadi pada akhirnya haiku ini membawa saya kepada satu kesadaran bahwa bagaimana sih teratai yang putih itu biarlah tetap teratai putih saja. Aku baru dapat lagi nih Mas Denny. Teratai putih hendak dipaksa biksu. Ini seperti seorang pejalan spiritual, jadi saya nggak mau dunia gitu. Saya sudah asik dengan Tuhan gitu. Udah saya putuskan aja hubungan saya dengan dunia gitu. Nah, itu malah jadi dualitas nanti. Iya betul. Padahal sudah terima saja gitu. Betul. Kehidupan ini juga yang disebut orang duniawi ini juga di situ kan ada dia juga. Ada sang kesadaran itu, ada sang wujud itu. Ini barusan. Jadi benar nih. Udah deh, saya enggak mau urusan dunia lagi. Udah cukup saya sebagai teratai putih aja kan gitu kan. Gitu Mas. Jadi dari sini diingatkan seorang biksu pun kadang ada godaan untuk memutus hubungan dengan dunia. Iya. Justru mereka yang sudah bertauhid, sudah betul-betul pathless path, dia di dunia ini dia selalu bersama Tuhan. Dia lebur gitu. Saya jadi ini Bang, tersadar gitu ya. Inilah hakikat dari istilah Abdullah itu kan di situ. Iya. Sebetulnya yang jarang dipahami itu adalah bahwa Abdullah itu justru seseorang yang sudah memasuki dan melewati tahap fana gitu kan. Ya. Kembali lagi ke dunia. Betul sekali. Sementara pengalaman spiritualnya itu hadir utuh selalu Dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dia sudah nyatu gitu. Jadi nggak perlu diputus. Nggak perlu diputus lagi. Luar biasa dia. Luar biasa. Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Mungkin Bang Dame bisa kasih penutup, Bang Dame. Alhamdulillah ini dialog yang sangat spontan bersama sahabat saya Mas Denny Turner. Dan kalimat pendek atau kata-kata pendek teratai putih itu adalah sisi keilahian. Hendak dipangkas biksu, ada tarikan godaan untuk memutus, udah saya spiritual aja, saya Tuhan aja deh. Nah justru dengan begitu muncul lagi dualitas gitu kan, ada baik ada buruk. Tapi justru mereka yang sudah moksa itu, sudah melebur dengan ruang tanpa nama ketuhanan itu, dia bisa menyaksikan Tuhan di mana saja, bersama kegiatan apa saja. Itulah tujuan dari, menurut saya inspirasi dari haiku ini. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak para sahabat Ruang Tanpa Nama. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.